Chapter 1281 Pengembalian yang disucikan. 9 kaisar besar telah lenyap, tetapi kesengsaraan surgawi yang tak terbatas dan petir masih ada di sana. Mereka bergemuruh di atas dan mengguncang langit berbintang yang tak terbatas. Ye Fan berdiri di bawah langit dan menenangkan pikirannya. Dia kemudian naik ke langit sekali lagi. Dia tahu bahwa hukuman surgawi belum berakhir dan masih ada bahaya yang menunggunya untuk diatasi. Bunuh. Sebuah aura sunyi menyerangnya. Seolah-olah dia telah tiba di ujung alam semesta purba dan menyaksikan pertempuran ilahi dari zaman purba. Tombak emas, kuda lapis baja, dan teriakan perang mengguncang langit. Ye Fan berada di tengah-tengah medan perang yang luas. Seolah-olah dia telah tiba sebelum zaman purba. Pasukan yang luar biasa berderap maju, besar dan megah. Tentara dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ada juga banyak menara pengawas kuno dan istana besar yang menjulang tinggi di tengah-tengah petir yang kacau. Istana surgawi purba. Kata-kata ini segera muncul dalam pikirannya. Pikirannya bergetar hebat seolah-olah dia benar-benar kembali ke era itu. Petir humanoid yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Apakah mereka adalah tentara dan jenderal surgawi dari zaman purba? Apakah ini era legendaris? Di kejauhan, ada dewa kekacauan purba yang dapat menghancurkan matahari, bulan, dan bintang dengan raungan mereka. Ada burung gagak emas sejati yang bergerak tanpa hambatan di atas 9 langit, bertempur terus-menerus di langit. Gulungan kitab yang megah dan puisi abadi adalah gambaran sebenarnya dari medan perang di hadapannya. Sungguh tak tertandingi. Orang-orang kuno meraung dan makhluk-makhluk tertinggi meraung dengan marah. Pertempuran besar menyebabkan sungai berbintang runtuh. Ada banyak istana megah dan menara pengawas surgawi yang menjulang tinggi dan megah. Mereka megah dan agung saat duduk di langit. Kabut abadi berkabut dan energi yang kacau melingkar-lingkar. Bangunan-bangunan kuno itu sangat luas dan tak terbatas. Banyak orang bertarung di depan istana-istana surgawi ini. Semuanya terbentuk dari petir dan dipenuhi dengan aura era legendaris. Bunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Ada tentara dan jenderal surgawi di mana-mana. Ini adalah pertempuran besar yang tak tertandingi. Ye Fan menyeret tubuhnya yang kelelahan dan terluka saat dia tersapu ke dalam untuk melakukan kampanye terakhir. Seekor burung vermilion menari melintasi 9 langit, melebarkan sayapnya dan meruntuhkan sungai berbintang. Seekor ular yang membumbung tinggi menembus langit dan menyapu, menyebabkan bintang-bintang berjatuhan. Ini adalah pemandangan kehancuran yang menakutkan. Ye Fan berada di dalamnya, tapi dia tidak mundur. Dia maju dengan berani dan membantai ke depan. Darah pertempurannya mendidih, dan dia tak terkalahkan. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran besar di depan surga kuno, bermandikan darah orang yang tak terhitung jumlahnya, melangkahi mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan jalannya sendiri dalam pencapaian Dao. Petir berbentuk manusia, petir berbentuk istana, semua ini terlihat jelas dan nyata, seolah-olah itu nyata. Ye Fan merenung. Apakah ini semua adalah eksistensi yang pernah muncul di dunia? Apakah mereka direkam oleh dunia dalam bentuk tanda Dao? Apakah mereka mencoba untuk mengungkapkan sesuatu kepada generasi masa depan? Dia berjuang keras, mencari jalannya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia tak tertandingi. Dia membumbung tinggi ke langit dan terjun ke bumi, bergerak tanpa hambatan selama ratusan ribu li. Dia adalah penguasa tunggal, melintasi padang gurun yang tak terbatas, tidak dapat menemukan musuh. Ini adalah pertempuran yang sengit dan tragis. Dia menerjang ribuan tentara dan kuda. Ye Fan baru saja menjadi orang suci, tetapi dia telah mengalami kesengsaraan yang begitu besar. Ini adalah manfaat besar baginya dalam hal menstabilkan kerajaannya. Setelah naik, dia telah mengalami konsolidasi yang berharga. Dia tidak tahu berapa hari dan malam telah berlalu. Ye Fan membantai sampai dia benar-benar kelelahan. Mayat-mayat bergelimpangan di bawah kakinya. Dia menerjang ke bagian terdalam dari surga kuno sendirian. Daun-daun berguguran yang tak berujung beterbangan, satu demi satu. Mereka semua diwarnai dengan darah, membawa rasa dingin dan bahkan lebih seperti kehancuran. Ini adalah pemandangan suram di luar istana surgawi pusat. Tidak ada satupun prajurit yang berjaga, hanya keheningan dan ketenangan yang mematikan. Bahkan ada kesedihan abadi dari kehancuran yang agung. Abu kesengsaraan menutupi tanah, menumpuk menjadi lapisan yang tebal. Meskipun semuanya terbentuk dari kilat, namun tampak begitu nyata. Seolah-olah tidak ada yang pernah melangkah ke dalamnya selama jutaan tahun. Langkah Ye Fan mantap saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju istana surgawi tengah yang sunyi. Dia menaiki tangga dan memasuki aula istana yang luas. Dia berjaga-jaga saat dia melihat ke arah singgasana tertinggi di tengah. Hatinya langsung terguncang. Itu tidak kosong.
Ada sosok yang kabur di sana. Dia duduk sendirian, seolah-olah dia telah mengalami kesepian selama berabad-abad. Dia tidak jelas dan tidak jelas. Galaksi alam semesta berputar di sekelilingnya. Ada sejenis aura yang dapat menelan alam semesta yang luas, roh tertinggi yang telah ada sejak zaman kuno. Yang mulia Kaisar, Ye Fan berhenti. Dia menyeret tubuhnya yang terluka dan berdiri di Istana Surgawi Tengah, menghadapi sosok redup itu. Di Istana Surgawi Tengah, di aula ini, apakah akan ada pertempuran tak tertandingi yang mengejutkan masa lalu dan sekarang? Ye Fan membuat persiapannya. Ekspresi Ye Fan tenang, hatinya tenang. Dia memiliki keyakinan yang tak tertandingi pada dirinya sendiri. Dia memiliki aura yang bisa menelan segalanya. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Jadi bagaimana jika itu benar-benar Kaisar yang mulia? Dia bisa bertarung melawannya. Ye Fan tidak kenal takut. Dia mandiri. Ini adalah jenis kemauan yang tak tergoyahkan dan tak terkalahkan. Dia menyeret tubuhnya yang terluka ke depan, berpikir bahwa dia akan bertarung dengan yang mulia penguasa. Namun, cahaya kabur menghilang, dan tidak ada kultivator yang kuat yang muncul. Yang mulia Kaisar dari zaman kuno bubar bersama angin. Dia benar-benar kabur dan redup. Apakah dia belum pernah muncul di sini sebelumnya? Ye Fan berkata pada dirinya sendiri, membawa sedikit rasa frustrasi, kekecewaan, dan bahkan lebih banyak penyesalan. Apa yang saya lihat meramalkan? Apakah seutas surat wasiat yang mulia Kaisar yang tidak lengkap menjaga istana surgawi terakhir sendirian? Pada akhirnya, dia dimusnahkan dalam kesedihan abadi. Saya melihatnya, tapi saya tidak tahu apa-apa. Boom! Tiba-tiba, sebuah kuali kuno terbang keluar. Kuali itu memiliki 3 kaki dan 2 pegangan. Itu adalah pembawa sang jalan, menekan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Begitu muncul, itu bergegas menuju kuali Myriad Ki di atas kepala Ye Fan. Itu bertabrakan dengan keras. Pada saat yang sama, itu memercikkan sinar cahaya surgawi, menyerangnya. Ini dia. Kuali hijau. Ini dia. Dalam keadaan ketika itu baru saja menjadi alat ilahi. Ye Fan melihatnya dengan kaget. Kedua kuali itu bertabrakan. Bidang bintang runtuh. Beberapa planet langsung hancur. Dimanapun itu menyapu, semuanya hancur. Di dunia jalinan petir ini, bahkan kuali hijau pun ditiru dan muncul. Itu benar-benar mengejutkan dunia. Kedua kuali itu terus bertabrakan, bertarung dalam pertempuran sengit. Setelah sehari semalam berlalu, Ye Fan menyeret tubuhnya yang kelelahan. Sebuah kuali kuno naik dan turun di atas kepalanya saat dia menyerbu surga kuno. Pada saat ini, semua jenis pemandangan yang tidak beraturan muncul, memotong bagian alam semesta ini. Sayangnya, selain Longma, tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Ini adalah beberapa fenomena astronomi yang paling menakutkan sejak zaman kuno. Apa itu 9 bintang mutiara, 10 matahari terbit, dan yang lainnya. Ini semua adalah pemandangan sederhana yang tidak beraturan. Dewa kekacauan primal mengaum, medan bintang hancur, dan hal-hal lain yang terlalu banyak untuk dihitung. Chaos Peng berguncang, menyapu 3000 alam, keganasannya meluap ke langit. Sudah berakhir. Ye Fan naik ke puncak, duduk di depan lautan kekacauan primitif. Dia melemparkan kuali ke dalam, diam-diam melihatnya naik dan turun. Pada akhirnya, kuali itu disempurnakan dengan api yang kacau, membuat pola di permukaannya menjadi lebih kompleks dan selalu berubah. Pola-pola itu tampak jelas dan hidup, seakan-akan akan menerobos dinding. Dewa yang lahir di dalam kuali melantunkan kitab suci kuno dari 9 naga yang menarik peti mati, membuat kuali ini menjadi semakin kokoh, sederhana, dan megah. Seolah-olah menghadap ke lautan bintang yang jernih di jagat raya. Pada akhirnya, semuanya berserakan. Hanya Ye Fan yang berdiri sendirian di bawah langit berbintang. Sebuah kuali naik dan turun di atas kepalanya, melepaskan ratusan juta helai cahaya bintang dan sumber energi, membuatnya terlihat tidak jelas dan tidak nyata. Kesengsaraan Ye Fan kali ini membutuhkan waktu yang lama. 40% makhluk abadi menjadi orang suci, 10 tahun ekspedisi, 10 tahun pertempuran berdarah, dan 10 tahun penindasan. Hari ini, dia menerobos ke tingkat ketiga orang suci dalam sekali jalan, menerobos 3 tingkat secara berurutan. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan membatu. Para suci menghabiskan banyak energi dengan setiap langkah yang mereka ambil. Sulit bagi mereka untuk maju 1 inci pun, tidak peduli berapa tahun pun berlalu. Namun sekarang, ada seseorang yang menerobos 3 tingkat segera setelah dia menjadi orang suci. Petir menghilang. Banyak planet di wilayah bintang ini meledak. Baru sekarang semuanya menjadi tenang. Cahaya bintang mengalir turun, menerangi seluruh area.
Ye Fan mengeluarkan raungan panjang. Air terjun perak yang menutupi langit mengalir ke bawah. Cahaya bintang yang tak terbatas mengalir ke bawah, mengembun ke arahnya, membaptis tubuhnya dan mengisi kembali konsumsi energinya. Setelah menjadi orang suci, seseorang dapat melakukan perjalanan sendirian di alam semesta dan menyerap energi kehampaan. Seluruh tubuh Ye Fan bersinar dengan cahaya. Dia memiliki kekuatan sungai astral, cahaya bulan, dan energi ilahi lainnya dari alam semesta. Setelah sehari semalam, dia akhirnya berhenti. Tubuhnya mengalir dengan kilau berkilau dan rambut hitamnya jatuh seperti air terjun. Banyak gerbang ilahi di tubuhnya terbuka dan dipenuhi dengan energi suci. Di tengah alisnya, sesosok tubuh kecil berwarna keemasan melangkah keluar. Kuali berkaki 3 dan bertelinga 2 itu langsung menyusut dan dibawa oleh sosok emas kecil itu. Setelah itu terbang ke platform abadi dan menghilang di depan tulang depannya. Semuanya sempurna. Setiap gerakan Ye Fan mengandung energi yang tak terbatas. Pada saat ini, dia bisa memetik bintang-bintang dan menangkap bulan. Ini bukan ilusi, dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia telah berhasil memasuki jajaran orang suci. Mulai sekarang, dia memiliki lompatan kualitatif. Di kejauhan, kesengsaraan surgawi Longma telah lenyap. Namun, transformasinya belum berakhir dan masih berlangsung. Hal ini menyebabkan Ye Fan merasa agak heran. Longma terbungkus dalam kepompong seperti beberapa bulan. Itu berputar di sekitar bintang besar yang terus-menerus terjalin dengan energi transformasi Dao, memancarkan energi suci yang tak terbatas. Seekor kuda benar-benar belajar cara memintal kepompong seperti ulat sutra. Hal ini menyebabkan orang merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Ye Fan sudah menjadi orang suci. Matanya sedalam lautan. Di dalamnya, ada orbit bintang-bintang yang berputar di sekelilingnya dan pemandangan wilayah bintang yang dihancurkan. Mereka sangat dalam dan tak terduga saat dia menatap kepompong itu. Dia tahu bahwa Longma telah memperoleh kekayaan besar yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Bintang besar yang telah berubah menjadi Dao itu telah terjalin dengan rantai tatanan dan hukum ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Rantai-rantai itu melilit Longma dan memungkinkannya untuk terlahir kembali. Setelah menjadi orang suci, kekuatannya tidak akan terduga. Hong. Setelah beberapa hari, kepompong besar itu meledak. Seluruh tubuh Longma diselimuti api. Api suci melonjak dan menari-nari. Kuda itu berlari kencang di langit berbintang, mengeluarkan suara menakutkan yang mirip dengan tanah longsor dan tsunami. Aku telah menerobos. Au. Guk. Auman. Tidak diketahui apakah itu kuda, naga, atau serigala. Segala macam lolongan dan raungan terdengar terus-menerus untuk mengekspresikan kegembiraan di dalam hatinya. Saya telah menembus 2 tingkat secara berurutan. Ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Siapa yang bisa menandingiku? Longma meraung. Setelah menjadi orang suci, watak alaminya sulit untuk diubah, dan sifat sembrononya benar-benar terungkap. Namun, setelah melihat Ye Fan, ia langsung tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah ada keadilan di dunia ini? Yang satu ini hampir berubah menjadi Dao dan nyaris lolos dari kematian untuk mendapatkan buah Dao yang kumiliki saat ini. Aku sebenarnya 1 tingkat lebih rendah darimu. Ayo kembali. Ye Fan naik ke udara dan duduk di punggungnya. Dia memegang tombak emas hitam di tangannya dan menghancurkan kosmos dengan 1 serangan. Dia memasuki ritus Taois kuno. Di depan alun-alun kota suci kedua umat manusia, 12 pintu terbuka satu demi satu. Kutu Tuo, Mu Guanghan, Tuo Bayu, Ouyemo, Yuxian, dan yang lainnya keluar satu demi satu. Adapun bawahan di Tian, 6 orang suci kuno semuanya berdiri dengan dingin di kejauhan, mengawasi pintu keluar. Mereka sudah keluar terlebih dahulu dan diam-diam menunggu di sini. Pemimpin 13 tunggangan gurun surga, Guling, mendesak serigala suci perak untuk melangkah menembus langit dan berlari keluar. Mengikuti dia adalah sekelompok besar kultivator yang kembali ke kota kuno satu demi satu. Di antara mereka, seorang pria muda dengan tatapan menyeramkan mengikuti beberapa pria tua di belakangnya. Mereka semua menatap ke kejauhan seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Pemimpin kedua dari 13 tunggangan surga gurun surga, Ye Wuhun, mendesak binatang suci naga biru untuk segera tiba. Dia berbicara kepada Yan Qifeng dengan suara rendah dengan mata yang sama dinginnya. 1 jam kemudian, 12 pintu ditutup, dan tidak ada yang masuk atau keluar. Semua orang terkejut. Ye Fan sebenarnya tidak keluar. Penampilannya berbicara sendiri. Mungkinkah seseorang sekuat dia telah jatuh ke dalam? Waktunya telah tiba. Tutup ritual Dao. Komandan Yu Han memerintahkan. Masih ada kontestan unggulan bernama Ye Fan yang belum keluar. Secara logika, dia seharusnya tidak jatuh ke dalam.
Komandan harus menggunakan cermin Dao untuk menyinari cahaya abadi untuk melihat apakah dia telah jatuh atau tidak sebelum membuat keputusan, kata seorang pria tua. Dia adalah seorang ahli di bawah pemandu. Tidak perlu. Ekspresi Komandan Yu dingin. Ini. Menurut aturan, kita perlu menggunakan alam Dao untuk memeriksa sebelum kita bisa menutup pintu keluar. Jika tidak, jika seseorang tidak mati dan terkunci dalam ritual Dao, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Jika Raja Binatang Suci terbangun, mereka yang tidak bisa pergi tepat waktu kemungkinan besar akan mati. Tutup dojo. Komandan Yuhan dengan dingin memberi perintah. 12 pintu tertutup dengan gemuruh, menyegel dunia di belakang mereka dalam kehampaan. Mati. Pada akhirnya, kau mati. Jika kamu tidak bisa bertahan hidup, kamu bukan apa-apa. Guan Cheng tertawa dingin. Hati daunnya telah stabil. Dengan semacam ketidakpedulian, dia menghadapi 12 pintu dan dengan dingin berkata, pemenangnya mengambil semua. Jika Anda mati di sini, ketika ritual Dao dibuka lagi tahun depan, Anda tidak akan lebih dari tumpukan kotoran. Apa yang kamu katakan? Rui Wei memelototinya. Saya hanya mengatakan kebenaran yang kejam. Guan Cheng dengan dingin menjawab. Hong. Tiba-tiba, suara yang menghancurkan dunia terdengar. Salah satu pintu runtuh. Seorang pria dan tunggangannya melompat dengan api ilahi, menyerbu seperti dewa perang, mengguncang langit. Apa? Dia keluar. Semua orang terkejut. Pria dan tunggangannya dikelilingi oleh cahaya ilahi. Mereka secemerlang matahari, berkobar seperti api abadi. Suara gemuruh terdengar saat mereka melangkah melewati pintu, langsung menyerbu keluar. Kekuatan ilahi mereka tak tertandingi. Ye Fan memegang tombak hitam di satu tangan, berlari kencang. Dia seperti Raja Abadi yang turun ke alam bawah, mengejutkan semua orang. Ini adalah jenis permusuhan, jenis keengganan. Itu benar-benar tindakan naluriah. Kaisar Agung yang tak tertandingi seperti itu belum pernah mati dan keluar dengan cara yang mendominasi. Ini membuatnya benci dan tak berdaya. Ketika Ye Fan melihat adegan ini, tombaknya menusuk. Kuku Longma bergemuruh, mengguncang pikiran semua orang. Dentang. Kapak belati perunggu itu hancur. Ye Fan bergegas mendekat, cahaya ilahi menyembur keluar dalam puluhan ribu garis. Guan Cheng berteriak keras, tidak bisa menangkis sama sekali. Dia tertusuk oleh tombak itu, meneteskan darah. Dia diangkat oleh Ye Fan seorang diri, menggantungnya di udara. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Itu terlalu cepat. Dari saat Guan Cheng mengungkapkan permusuhannya dan tanpa sadar menyerang, hingga saat tombak Ye Fan menusuk, semuanya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Tombak yang tak tertandingi. Ye Fan menjentikkan tangannya, melemparkan tombak itu. Tombak itu mengeluarkan lintasan yang menakutkan, terbang bersama Guan Cheng. Dengan suara zeng, tombak itu mendarat di depan Komandan Besar Yuhan. Darah berceceran ke segala arah. Tombak hitam itu bergetar, memaku Guan Cheng ke tanah. Darah muncrat, mendarat di kaki Panglima Besar itu. Adegan itu sangat hening. Chapter 1282 Serangan balik yang kuat. Seluruh tempat itu hening sekali. Ujung tombak itu meneteskan darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan saat menusuk ke dalam tanah batu biru. Batang tombak yang tebal dan sedingin es itu bergetar dengan lembut, menancapkan Guan Cheng ke dalam genangan darah. Darah mengalir di sepanjang batang tombak. Adegan ini membuat semua orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Gelombang dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke tengkorak mereka. Darah memercik tinggi ke udara, mewarnai tanah batu biru menjadi merah. Darah itu bahkan mendarat di pakaian Panglima Besar, berwarna merah terang dan menyilaukan. Apakah ini menandakan sesuatu? Semua orang menggigil dalam hati. Seluruh alun-alun begitu hening, sampai-sampai terdengar suara peniti jatuh. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Semua orang melihat ke arah Ye Fan. Apa yang ingin dia lakukan? Ini adalah jenis provokasi yang kuat. Tombak sedingin es menusuk ke tanah di samping Komandan Besar. Panjangnya kurang dari 2 kaki dan hampir menembusnya. Pada saat ini, batang tombak hitam itu masih bergetar, dingin dan menyilaukan. Adegan berdarah itu membuat semua orang menggigil. Mereka merasa seolah-olah mereka mengalaminya sendiri. Gelombang dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Ini adalah tombak yang menakjubkan, tetapi juga tombak yang berdarah. Ini adalah intimidasi yang kuat. Suasana yang menindas membuat semua orang merasa seperti tercekik. Ye Fan berdiri di atas kudanya, tidak bergerak sama sekali. Itu hanya satu serangan, namun dia membunuh seorang peserta ujian yang luar biasa. Ini membuat semua orang menggigil ketakutan. Adegan itu sangat hening. Guan Cheng dipaku ke genangan darah,
tidak bergerak sama sekali. Darah mengalir kemana-mana. Berani. Anda berani berperilaku kejam di kota suci umat manusia dan menyinggung perasaan Komandan Agung. Akhirnya, seorang prajurit tua berteriak, memecah keheningan. Baru sekarang semua orang pulih. Mereka semua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Ye Fan terlalu kuat dan tajam. Dia baru saja muncul, namun dia sudah melakukan hal seperti itu. Darah memercik di atas komandan besar kota suci umat manusia, menunjukkan kehebatan bela dirinya. Ini benar-benar berani. Beberapa tentara tua berjalan, memegang tombak perunggu atau pedang panjang. Mereka menunjuk ke arah Ye Fan, menunjukkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Weng! Tombak hitam yang ditancapkan ke tanah bergetar, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Itu meninggalkan tanah inci demi inci, menarik dirinya keluar dengan sendirinya. Itu meninggalkan tubuh Guan Cheng di tanah, darah menyembur keluar. Dari manapun Anda berasal, apapun identitas yang Anda miliki, menggunakan kekerasan di kota suci umat manusia bertentangan dengan aturan kota. Itu sama saja dengan menjadi musuh dengan semua ahli di jalan ujian kuno umat manusia. Seorang prajurit berteriak. Uff! Dia memberontak, membunuh orang-orang di kota, menolak untuk mematuhi batasan jalan kuno langit berbintang. Dia akan dipandang sebagai pengkhianat umat manusia. Semuanya, serang bersama dan bunuh dia di depan semua orang. Semua orang akan diberi imbalan. Pemimpin tentara di bawah komandan besar berteriak. Suaranya tegas, suaranya bergema di separuh kota kuno. Dia meletakkan topi besar di atas Ye Fan, mengatakan bahwa niatnya layak untuk mati. Jika kejahatan seperti itu dikonfirmasi, mereka akan diserang oleh semua kekuatan di kota kuno. Sebagai komandan pasukan di samping Yuhan, dia secara alami tidak mudah menyerah. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia berteriak, jatuhkan dia. Kekosongan itu runtuh. Tombak hitam itu berguncang, meruntuhkan ruang ke segala arah. Itu menyapu, menghancurkan pedang perunggu dari deretan tentara, dan kemudian meretas ke arah kapten ini. Senjata Ye Fan berubah secara otomatis. Meskipun itu adalah tombak panjang, saat ini, itu seperti pedang surgawi. Ujung tombak itu tajam dan dingin, dan alur darah di atasnya mengalir dengan kilau merah tua yang menakutkan. Itu mengeluarkan suara siulan aneh, seolah-olah ada iblis yang menangis. Kau berani melawan dan menjadi musuh seluruh umat manusia. Kapten ini meraung, ekspresinya ganas. Dia memanggil semua orang untuk maju, tapi kata-katanya terhenti tiba-tiba. Tombak hitam itu menebas dengan kilat yang menyilaukan, memotongnya menjadi dua. Ujung tombak menebas dari dahinya, dan sebuah retakan berdarah memanjang sampai ke kakinya. Kemudian, dengan sebuah embusan, darah menyembur keluar beberapa meter. Dua bagian tubuhnya terpisah, dan mayatnya tergeletak di tanah. Yang lainnya terciprat darah, dan mereka semua merasakan niat membunuh yang menusuk tulang. Mereka semua berhenti pada saat yang sama. Ye Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Komandan besar Yuhan berteriak. Ye Fan duduk tegak di punggung kudanya, tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika beberapa tentara yang gelisah telah disingkirkan, dia dengan dingin berkata, apa yang ingin saya lakukan? Tidakkah kamu melihatnya sendiri? Aku akan melenyapkan sampah umat manusia untuk kota ini. Saat saya tiba, dia langsung menyematkan label sebagai musuh bersama umat manusia. Apakah dia pikir dia adalah hukum, Kaisar, Dao? Apa yang kamu katakan? Sekelompok tentara di belakangnya meraung, semuanya melonjak dengan niat membunuh. Mereka berdiri di samping Panglima Besar Yuhan, dengan tenang menunggu perintahnya. Mereka semua memiliki ekspresi yang tidak baik. Ye Fan membuat langkah pertama. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, dan mereka juga mencoba melakukan serangan balik, senjata mereka semua hancur. Setiap orang dari mereka tertusuk tombak, sekarat dengan kematian yang kejam. Berhenti, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh seluruh umat manusia di jalan kuno berbintang? Panglima Besar Yuhan dengan dingin bertanya. Dia benar-benar mampu menjaga ketenangannya dan tidak menyerang. Bagaimana membunuh sampah umat manusia bisa dianggap sebagai musuh seluruh jalan kuno berbintang? Ye Fan dengan dingin berkata. Dengan lambaian tangannya, tombak hitam itu terbang kembali ke tangannya. Dia segera memegangnya secara horizontal, yang bahkan lebih mengintimidasi. Mereka adalah tentara kota, namun mereka dibunuh olehmu tanpa alasan. Utusan ini tidak akan mentolerirmu dan secara pribadi akan menekan dan membunuhmu. Panglima Besar berteriak. Suaranya bagaikan sambaran petir, melesat melintasi langit dan menyambar ke arah kediaman penguasa kota. Jelas, dia ingin memperingatkan utusan itu dan menyuruhnya keluar untuk memimpin situasi.
Dia sendiri tidak bisa melihat kedalaman Ye Fan, jadi dia tidak ingin bertindak di tempat. Apakah mereka bahkan layak disebut sebagai tentara kota suci umat manusia? Ye Fan mencibir dengan dingin. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan, dan bahkan ada gelombang niat membunuh yang tidak terselubung. Seorang prajurit dengan benar berteriak, kamu dengan tidak bermoral membunuh orang-orang di kota, berpikir bahwa prestasimu mengejutkan dunia. Anda perlu tahu bahwa ada banyak ahli di dunia ini, dan akan ada orang yang akan menekan Anda. Selain itu, Anda tidak punya hak untuk memfitnah kami. Apa kau dengar itu? Panglima Besar Yuhan dengan dingin berkata. Apakah kamu layak disebut tentara? Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak punya hak. Ye Fan mengarahkan tombaknya ke depan. Kemanapun tombak itu mengarah, ekspresi orang-orang ini berubah. Saya baru saja akan meminta bimbingan dari Panglima Besar. Suara Ye Fan menjadi dingin. Saya sedang memahami Dao dalam ritus Taois kuno, jadi mengapa saya dikepung dan diserang oleh lebih dari 10 tentara? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi para prajurit berubah. Peserta uji coba lainnya juga terkejut. Tidak menyangka hal seperti ini benar-benar terjadi. Mereka bahkan lebih yakin bahwa Ye Fan akan menyebabkan keributan besar. Aku tidak mengerti. Siapa tentara yang kamu bicarakan? Mengapa mereka memasuki ritus Tao? Mungkinkah mereka berubah dari binatang iblis? Panglima Besar Yuhan dengan tenang berkata. Saya juga tidak mengerti. Mengapa para prajurit tidak melindungi kota kuno, tetapi memasuki ritual Tao untuk membunuh kita para pengambil cobaan? Suaranya seperti guntur, mengguncang seluruh kota kuno. Suara gemuruh itu membuat hati semua orang bergetar. Ini adalah jenis teriakan Dao. Ye Fan menanyai Panglima Besar. Panglima Besar melambaikan tangannya dan berkata, saya pikir Anda salah. Mereka semua adalah prajurit saya dan mereka tidak pernah pergi. Mereka melindungi kota suci umat manusia dan telah bekerja keras. Masing-masing dari mereka layak dihormati. Mereka semua adalah pahlawan ras manusia. Mengapa mereka pergi ke ritual Tao untuk membunuhmu? Tolong jangan menuangkan air kotor pada mereka. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia penuh dengan kebenaran dan dipenuhi dengan semacam keagungan. Kata-katanya beresonansi dengan Dao yang agung dan bergemuruh. Ye Fan tertawa dengan jijik. Keagungan semacam ini terlalu murah. Itu sangat palsu sehingga tidak bisa lagi digambarkan sebagai keji. Itu membuat orang merasakan ketidaktahuan Panglima Besar. Apa yang kamu tertawakan? Kota suci umat manusia tidak akan mentolerir kelancanganmu. Kata Panglima Besar Yuhan. Namun, dia masih tidak berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi. Di depannya, lebih dari 10 tentara menghadapi musuh besar. Mereka semua memegang senjata mereka dan menatap Ye Fan. Mereka semua siap untuk bertarung sampai mati. Tentu saja, mengulur-ulur waktu adalah pilihan terbaik. Jika utusan pemandu tiba, pencegahannya akan semakin besar. Monster tua itu telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Kekuatannya seharusnya luar biasa dan tidak ada seorang pun di kota yang bisa menandinginya. Haha, Ye Fan tertawa tanpa keraguan sedikit pun. Dari sudut pandang Panglima Besar, ini benar-benar sombong yang tak tertandingi. Dia mengejek mereka di depan semua orang. Kebenaranmu benar-benar membuat orang jatuh dari jarak 10 zang. Baiklah, aku akan membunuh mereka satu persatu di depanmu dan memberimu kesempatan untuk menyebarkan kebenaranmu, teriak Ye Fan. Longma meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya yang berapi-api. Dia sangat cepat. Sebuah kilat berwarna merah menyambar. Dia menusuk ke depan dengan tombaknya di satu tangan. Kiang. Itu hanya satu tombak, tapi lebih dari 10 senjata semuanya hancur. Dengan suara pu, dada seseorang tertembus. Dia terangkat ke udara dan tetap di sana. Kemudian, dengan suara peng, tubuh prajurit ini terbelah menjadi beberapa bagian. Darah merah memercik ke segala arah. Beberapa darah mendarat di depan Panglima Besar. Ekspresi Panglima Besar Yuhan berubah. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa Ye Fan melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin membunuh bawahannya satu persatu di depannya agar dia bisa melihatnya. Itu sama saja dengan menamparkan mulutnya di depan semua orang. Ye Fan menghancurkan orang ini. Seutas kehendak ilahi muncul di ujung tombak. Adegan prajurit ini mengambil tindakan dalam ritus Dao kuno langsung muncul kembali, mengungkapkan kebenaran. Tombak Ye Fan menusuk untuk kedua kalinya. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini melawan atau menghindar, itu masih tidak bisa dihindari. Dahi orang kedua tertusuk dan dia terbunuh di udara. Tubuhnya meneteskan darah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, seutas kehendak ilahi terbang keluar. Itu juga memutar ulang adegan dia beraksi dalam ritus Dao kuno dan menampilkannya di depan semua orang.
Wajah Panglima Besar Yu Han pucat pasi. Dengan suara kiang, sebuah panji suci muncul di belakangnya. Kekuatannya sangat besar dan perkasa, menelan langit dan bumi saat berkibar. Ye Fan mengambil bukti di depan semua orang. Ini adalah penghinaan yang terselubung. Sisi buruk dari apa yang disebut sebagai pelindung tanah itu terungkap, membuatnya sulit untuk mengatakan apapun. Sementara itu, wajah para prajurit ini pucat pasi. Kekuatan Ye Fan melebihi ekspektasi mereka. Itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka masih tidak punya cara untuk mengendalikannya. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ye Fan berteriak memekakkan telinga. Seluruh kota suci umat manusia mulai bergetar. Semua orang tercengang. Kemudian, terjadi keributan. Pada saat ini, semuanya menunjukkan bahwa Ye Fan akan menyebabkan kekacauan besar di kota dan benar-benar melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Ekspresi Kutu Tuo, Mu Guanghan, Tuo Bayu, Ouyemo, Yuxian, dan yang lainnya berubah. Semua yang terjadi hari ini melebihi ekspektasi mereka. Tak satu pun dari mereka bisa tenang. Ekspresi pemimpin kedua dari 13 kavaleri gurun surgawi bahkan lebih dingin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berdiri di samping Yan Qifeng. Peri Qingxi dan pelayan kecilnya, Yue Er, juga hadir. Ekspresi mereka tenang dan tanpa kekhawatiran saat mereka diam-diam memperhatikan semuanya. Qiang, komandan besar mengambil tindakan. Energi iblis dari spanduk besar di tangannya meluap ke langit. Dengan goyangan ringan, seluruh spanduk menutupi langit dan menyelimuti ke arah Ye Fan. Dia berteriak, penjahat, kamu menggunakan teknik sihir untuk menipu semua orang. Hari ini, kamu akan tersingkir. N. Chapter 1283 Membunuh tak termaafkan. Komandan besar itu mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya, sepasang gunting naga di punggungnya, dan spanduk emas di tangannya. Seluruh tubuhnya seperti lautan, bergelombang dan menyebar keluar. Dia menunjuk ke arah Ye Fan dan dengan dingin berkata, kamu menggunakan teknik sihir untuk mengungkapkan apa yang disebut kebenaran untuk menipu semua orang. Ini sangat tercela. Trik semacam ini tidak bisa diletakkan di atas meja, dan aku bisa langsung mematahkannya setelah menangkapmu. Apa kau pikir semua orang di dunia ini bisa diintimidasi? Ini sudah sangat jelas, namun kamu masih mencari alasan. Mencoba menutupi sesuatu hanya akan membuatnya semakin terlihat jelas. Tidak tahu malu. Ye Fan mencaci maki. Bagi semua orang di kota, ini seperti guntur surgawi yang mengguncang dunia. Sebagai komandan besar, dia adalah salah satu dari sedikit orang dengan otoritas terbesar di kota kuno selain utusan. Biasanya, siapa yang berani melawannya? Tangkap iblis ini dan kembalikan kepolosan kami. Para prajurit yang tersisa berteriak. Mereka semua mencengkeram senjata mereka dan melonjak dengan energi darah. Mereka ingin bertarung sampai mati. Mereka sudah tidak punya jalan keluar. Hanya dengan membunuh Ye Fan, mereka memiliki kesempatan untuk kembali. Jika tidak, tidak mungkin masalah hari ini berakhir dengan damai. Bagi orang-orang yang hidup tanpa malu-malu seperti kalian semua juga bisa dianggap sebagai jenis alam. Tidakkah kalian semua merasa bersalah saat mengucapkan kata-kata ini? Benar saja, kalian semua kejam dan tidak bermoral. Kata Ye Fan dengan dingin sambil mengarahkan tombak di tangannya ke depan. Kamu memfitnah kami tidak bersalah, dan kamu mengandalkan kemampuan ilahi untuk menghasilkan apa yang disebut kehendak ilahi untuk menipu semua orang. Hanya dengan membunuh tubuh aslimu dan mengamati roh primordialmu, kami bisa menghapus keluhan kami. Apa yang kalian tunggu? Bunuh. Sekelompok orang membantai dengan cara mereka. Tentu saja, kali ini, mereka tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Mereka membentuk formasi kuno dengan komandan besar di garis depan. Hong. Sebuah spanduk emas terbentang ke bawah, dipenuhi dengan kekuatan suci. Permukaan panji-panji itu menutupi langit dan bumi, berisi matahari, bulan, dan bintang-bintang. Seolah-olah alam semesta yang sebenarnya sedang menekan dari langit. Ini adalah panji suci emas, dan bahan yang digunakan bahkan membuat sang bijak agung iri. Panji ini disempurnakan dari pasir ilahi dari sungai berbintang. Saat itu, Komandan Besar Yu Han ingin menggunakan jenis bahan ilahi ini untuk ditukar dengan asal mula Dao. Benda semacam ini sangat sulit untuk dikumpulkan. Meskipun galaksi tidak ada habisnya, tidak diketahui berapa banyak bidang bintang yang harus dilalui seseorang untuk mengumpulkan satu tael pasir ilahi. Ini adalah sesuatu yang dipadatkan dari cahaya bintang. Ye Fan tersenyum dingin. Dia mengangkat satu tangan dan meraih bendera dengan tangan kosong. Dia tidak takut dengan kekuatan luar biasa dari sungai bintang. Semua energi suci tersebar, bergulir kembali secara terbalik, bergegas ke dalam spanduk besar.
Itu adalah domain bintang yang luas, dunia tanpa batas. Di dalam, semua jenis energi keberuntungan melonjak, cahaya warna-warni dilepaskan dalam puluhan ribu garis, seolah-olah mereka menerbangkan cahaya abadi, menyilaukan sampai-sampai orang tidak bisa membuka mata mereka. Belenggu kekosongan. Sang komandan berteriak. Di dalam spanduk besar itu ada dunia berbintang. Ini awalnya ditempa dari pasir ilahi dari sungai berbintang, sehingga secara alami menghasilkan efek menakjubkan seperti ini, membentuk dunianya sendiri. Ia ingin memenjarakan Ye Fan di dalam spanduk. Namun, tidak peduli berapa banyak kemampuan ilahi yang ada dan berapa banyak metode Dao yang ada, Ye Fan hanya melepaskan kepalan tangan. Semua kekuatan magis, metode Dao yang tak ada habisnya, dan hal-hal lain yang tidak berguna, terus-menerus dihancurkan. Yang disebut belenggu hanya bisa membuat dunia di dalam spanduk menjadi diam, tapi itu tidak bisa benar-benar mengunci Ye Fan di tempatnya. Dia seperti naga biadab berbentuk manusia yang muncul di dunia ini, gagah berani dan tak terbendung. Komandan besar itu terkejut. Dia mengeluarkan teriakan ringan dari mulutnya, dengan keras mengguncang panji-panji besar itu. Sebuah pemandangan yang lebih menakutkan muncul. Hong! Di permukaan spanduk emas, bintang-bintang kuno muncul satu demi satu, dan kemudian mereka bergegas keluar, perlahan berputar, menekan Ye Fan di bawah, bergemuruh dengan suara bising. Semua orang merasa ngeri. Tepat pada saat ini, bintang-bintang kuno di langit tidak terbatas, memenuhi langit. Mereka sangat dekat, dalam jangkauan. Gelombang kekuatan yang tak terbatas muncul di hati semua orang, sulit untuk ditolak. Ini adalah kekuatan bintang-bintang kuno yang keluar dari spanduk emas besar. Kaca. Suara ledakan terdengar di udara. Ye Fan mengacungkan tinjunya, menghancurkan bintang-bintang kuno satu demi satu. Mereka meledak di kehampaan, menyebabkan seluruh panji emas besar bergetar, seolah-olah akan hancur berantakan. Ekspresi Komandan Besar Yu Han berubah. Dia sebelumnya telah menyelidiki secara detail. Sebelum Ye Fan memasuki ritus Dao kuno, dia hanya seorang setengah suci, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat sekarang? Dia yakin tidak ada yang melewati kesengsaraan dalam ritual Dao kali ini, karena dia mengendalikan cermin Dao yang lahir di ruang ini. Dia bisa merasakan situasi di dalam, dan pihak lain seharusnya tidak menerobos, namun dia begitu menakutkan sekarang. Ini adalah jenis fenomena langit dan bumi, salah satu yang mengejutkan pikiran. Namun, bahkan seperti ini, panji suci tidak mampu melenyapkan tangan besar itu. Orang bisa dengan jelas melihat sungai berbintang pecah di depan telapak tangan Ye Fan, berubah menjadi kemegahan berbintang yang gemerlap. Dengan suara merobek, Ye Fan merobek setengah dari spanduk itu. Fenomena yang memenuhi langit menghilang, dan kedamaian dipulihkan. Wajah komandan besar berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia memegang spanduk yang rusak di tangannya, namun setengah dari spanduk itu telah dirobek oleh Ye Fan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Sekelompok bajingan tak tahu malu. Saya akan mengirim Anda semua dalam perjalanan satu per satu. Ye Fan dengan dingin berkata. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan pada saat itu juga, dia mengaktifkan formula tentara. Spanduk besar di tangan komandan besar itu terbalik, hampir melukai dirinya sendiri. Dentang, dentang. Di belakang komandan besar, para prajurit yang membentuk formasi pembunuhan kuno semua merasakan jantung mereka berdebar. Mereka semua membacok dengan senjata mereka, menyebabkan suara dentang berdering di udara. Dengan suara teriakan yang menyedihkan terdengar. Pedang perunggu salah satu prajurit memenggal kepalanya sendiri, dan roh asalnya juga hancur. Pagoda kuno di atas kepala orang lain jatuh, menghancurkan tulang dan uratnya sendiri, mengubahnya menjadi pasta berdarah. Dang! Lonceng besar bergemuruh. Seorang prajurit tua telah lama menjadi orang suci. Lonceng besar yang melayang di atas kepalanya berbunyi dengan cara yang berlarut-larut. Gelombang suara meledakkan beberapa orang di depannya menjadi kabut berdarah, membunuh mereka semua. Niat membunuh Ye Fan melonjak, dan dia hampir seketika memusnahkan para prajurit ini. Hanya 2 orang yang selamat, dan mereka dengan paksa dibawa pergi oleh komandan besar. Namun, mereka hanya mati beberapa saat terlambat. Ye Fan dengan ringan berteriak dan menggunakan teriakan Dao. Kedua orang itu berubah menjadi 2 gumpalan lumpur di tangan komandan besar. Tulang, daging, dan darah mereka meleleh pada saat yang bersamaan. Kau bertindak kejam di kota suci umat manusia. Apa kau tidak takut para penegak jalan kuno akan turun dan membunuhmu? Panglima Besar Yu Han berteriak. Mengapa Anda tidak takut ketika Anda mengirim para prajurit ini ke ritus Tao Purba untuk membunuh saya dan menjara asal mula Dao? Ye Fan bertanya. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut. Ye Fan membunuh orang-orang di jalanan,
benar-benar memusnahkan sekitar selusin tentara yang melindungi kota. Dia bahkan memaksa komandan besar untuk melakukan langkah ini. Namun, semua orang juga terkejut. Segala sesuatunya berkembang hingga saat ini, namun sang utusan tidak kunjung menampakkan diri. Panglima Besar tidak punya pilihan selain langsung memanggil dan meminta bantuan. Panglima Besar Yuhan menjadi orang suci 2400 tahun yang lalu. Saya tidak pernah menyangka dia akan gagal hari ini. Dikabarkan bahwa dia mungkin telah memasuki jajaran 5 Raja Suci Abadi. Mungkinkah ini salah? Ada orang-orang yang berdiskusi, mereka semua terharu. Saya bersumpah demi kehormatan saya bahwa apa yang saya katakan tidak salah. Panglima Besar hampir mencapai level 5 Raja Suci Abadi. Bahkan jika dia benar-benar belum mencapainya, dia masih memiliki 1 kaki di dalamnya. Semua orang terharu. Seberapa kuat Ye Fan untuk bisa bertarung melawan komandan besar dari alam kultivasi ini dan memaksanya kembali, itu benar-benar menakutkan. Pembunuhan. Kultivator bernama Ye Fan telah memberontak. Semuanya, ayo bunuh dia bersama-sama. Saya meminta utusan untuk mengambil tindakan dan menekannya. Seseorang diam-diam berteriak, mencoba menghasut semua orang. Mata dingin Ye Fan seperti kilat. Dia tiba-tiba berbalik, melewati dinding orang. Matahari, bulan, dan bintang yang tak berujung naik dan turun di matanya. Mereka sangat dalam dan tak terbatas, langsung menembus segalanya. 6 sosok berdiri berdampingan, tersembunyi di dalam lautan manusia. Namun, bagaimana mereka bisa menghindari indera spiritual Ye Fan? Mereka adalah 6 bawahan di Tian. Ke-6 orang ini bukanlah manusia. Mereka sebelumnya telah memasuki ritus Dao kuno untuk mengepung dan membunuh Ye Fan, ingin merebut asal-muasal Dao-nya. Mereka semua sangat sombong, kata-kata mereka kurang ajar. Mereka percaya bahwa dia tidak dapat memverifikasi Dao dan harus mengikuti di sisi di Tian. Saat ini, mereka memanfaatkan kekacauan untuk mengacaukan keadaan. Dengusan dingin terdengar, mengguncang hati semua orang. Utusan itu telah keluar dari isolasi. Dengan begitu banyak orang yang memanggilnya, tidak bisa dimaafkan jika dia masih tidak muncul. Namun, dari gerakannya yang lambat, jelas terlihat bahwa dia tidak puas dengan komandan besar dan yang lainnya. Jika tidak, dia tidak akan menyaksikan lebih dari 10 tentara terbunuh. Ekspresi Ye Fan berubah. Utusan itu sangat kuat. Dia pasti berada di puncak Immortal 5, di puncak Raja Suci, akan memasuki jajaran Sage Agung Immortal 6. Dia berada di level yang sama dengan 9 Raja Phoenix Big Dipper, Raja Surgawi Kilin, dan lainnya. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Kata Ye Fan. Dia mengambil langkah keluar, menghalangi jalannya. Semua orang terkejut. Utusan itu akan muncul, namun dia masih berani bertindak seperti ini. Dia benar-benar sembrono. Teriakan naga terdengar. Gunting naga di punggung Panglima Besar Yuhan terbang, berubah menjadi hamparan cahaya abadi yang berkobar. Naga sejati dan naga banjir saling terkait, menebas ke arahnya dengan mematikan. Ye Fan mengulurkan tangannya, dan dengan suara peng, langsung meraih gunting Dao yang gemilang. Dia ingin menaklukkannya, tetapi dewa dalam senjata Dao tidak mematuhinya. Tangannya mengerahkan tenaga, dan dengan suara kaca, artefak ilahi ini dipatahkan secara paksa, tidak dapat melukai dagingnya sedikit pun. Semua orang tercengang. Seberapa menakutkankah tubuh fisiknya hingga mampu menghasilkan pemandangan seperti itu? Kemudian, ruang di antara alis Ye Fan berkedip, dan sebuah kuali kecil terbang keluar. Dengan cepat membesar, melepaskan untaian demi untaian sumber energi. Bintang-bintang bergerak, tiba di atas kepala komandan besar dalam sekejap. Dia mengaktifkan kuali itu, bukan untuk menghentikan gunting naga, tapi untuk menekan dan membunuh musuh. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, memungkinkan Yuhan untuk melarikan diri. Honglong. Langit runtuh dan bumi terbelah. 10.000 dao astral mengalir turun dari kuali Kimiriat, jutaan dan jutaan helai sumber energi. Di dalamnya ada lautan bintang kosmik, dan bahkan ada seekor burung merah terang yang menyerang 3.000 alam, dewa-dewa kekacauan primitif yang mengaum, dan hal-hal lainnya. Itu segera menyedot Yuhan ke dalam. Lautan berbintang di dalam kuali melonjak. Dengan sedikit getaran, itu terbalik. Mulut kuali mengalir ke bawah, dan gumpalan abu kesengsaraan melayang ke bawah. Panglima Besar Yuhan benar-benar mati, berubah menjadi tumpukan debu. Bahkan jika Panglima Besar Yuhan tidak menjadi Raja Suci, dia hampir menjadi Raja Suci, namun dia mati begitu saja. Seberapa kuatkah kultivator bernama Ye Fan ini? Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tak perlu dikatakan lagi, mulai hari ini dan seterusnya,
semua orang tahu bahwa di antara kelompok peserta uji coba di kota ini, kemungkinan besar tidak ada orang yang bisa bersaing dengan Ye Fan. Kuali Kimiria terbang kembali. Sumber energi turun, dan 10.000 roh muncul. Aliran dao astral melindungi Ye Fan di bawah. Dia naik ke udara, berjalan melalui kehampaan, langsung mengejar ke arah tertentu. Ada 6 sosok di sana, dan semua ekspresi mereka berubah. Mereka tidak ingin ketahuan, jadi mereka segera menyeberangi kehampaan. Di saat yang sama, peri Qingxi muncul, ingin menghalangi jalan Ye Fan. Boom! N. Chapter 1284 Ketakutan. Semua orang terkejut. Kekuatan kuali ini terlalu besar. Hanya untaian sumber ki yang dilepaskannya sudah cukup untuk menghancurkan 2 orang suci. Betapa agungnya kuali kuno ini. Ini adalah sumber ki dari segala sesuatu. Ini adalah bahan abadi yang bahkan kaisar kuno pun akan kesulitan mendapatkannya. Dia benar-benar menempanya menjadi kuali. Dikatakan bahwa 200.000 tahun yang lalu, seorang wanita yang menakjubkan mendapatkan benda ini tapi tidak punya waktu untuk menempanya. Mungkinkah benda itu jatuh ke tangannya pada akhirnya? Kuali itu memiliki 3 kaki dan 2 pegangan. Di atasnya, ada matahari, bulan, bintang, burung, binatang buas, bunga, burung, ikan, serangga, burung merah tua, manusia purba. Semua jenis makhluk ada, jelas dan hidup. Kekacauan yang luar biasa memenuhi udara, mengejutkan semua orang. Kuali seperti itu mempengaruhi hati semua orang, terutama para peserta uji coba yang berjalan di jalan kuno. Mereka sangat percaya diri, jadi mereka secara alami tergerak ketika mereka melihat senjata dao yang hanya bisa dimiliki oleh kaisar kuno. Tapi siapa yang berani maju sekarang? Ye Fan bahkan telah membunuh komandan kota suci kedua umat manusia. Ini adalah orang gila yang tidak peduli dengan apapun. Tidak ada yang berani maju untuk merebut kuali. Dalam arti tertentu, reputasi termasyhur itu diperoleh melalui pertempuran. Apakah Anda ingin mengambil tindakan untuk mereka? Ye Fan memegang tombak emas gelap di tangannya. Di atas kepalanya melayang kuali sumber ki. Puluhan ribu helai cahaya suci melonjak dengan keras. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk menjadi orang suci. Saya tidak tahu mengapa saudara Ye ingin mengambil nyawa mereka, jadi saya datang untuk bertanya, kata peri Qingxi. Langkahnya ringan dan anggun seperti peri. Alis hitamnya melengkung, dan matanya mengandung spiritualitas yang tak terlukiskan. Mereka bukan pengambil cobaan, mereka juga bukan manusia, tapi mereka memasuki ritual Tao primordial untuk membunuhku. Apakah alasan ini cukup? Tanya Ye Fan. Semua orang tersentak. 6 orang suci kuno memasuki ritual bersama-sama, tetapi Ye Fan mampu menghindari serangan mereka. Hanya titik ini saja sudah cukup baginya untuk berjalan dengan bangga di jalan kuno. Mereka berenam bukanlah manusia. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti dibiarkan masuk oleh Komandan Yuhan. Peserta uji coba lainnya merasakan ketakutan yang tersisa. Jika orang-orang ini menargetkan mereka, apakah mereka bisa melarikan diri? Pada saat ini, semua orang bias terhadap Ye Fan karena komandan telah benar-benar melanggar aturan. Sebenarnya ada hal seperti itu. Peri Qingxi mengerutkan kening dan menghela nafas. Seperti peri, dia mundur ke samping. Tidak peduli apakah itu teman atau musuh, semua orang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pembawaan wanita ini luar biasa, halus, dan dunia lain. Dia seperti makhluk abadi yang diasingkan saat pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki pesona spiritual yang tak terlukiskan. Banyak orang merasa menyesal. Mereka mengira peri Qingxi, yang telah dikenal sebagai kultivator top 20 tahun yang lalu, akan bergerak. Mereka tidak berpikir bahwa tidak akan ada konflik. Di samping, mata besar pelayan kecil Ling Er berkeliaran. Matanya jelas hitam dan putih, membawa cahaya licik. Dia tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dia bergumam pelan, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Ye Fan mengamati sekelilingnya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan 4 orang yang tersisa. Namun, mereka seharusnya belum meninggalkan kota. Akan sangat merepotkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Mari kita akhiri di sini. Sebuah suara tua yang ditransmisikan. Hanya pada saat ini orang-orang menemukan bahwa utusan itu telah muncul. Itu adalah sosok buram yang berdiri dengan dingin di alun-alun. Di bawah kakinya terdapat noda darah. Komandan besar dan selusin atau lebih tentara semuanya adalah mayat di sini. Noda darah yang menetes sangat mengejutkan mata. Utusan itu hanya muncul saat ini, dan itu jelas menunjukkan beberapa masalah. Sebagai Raja Suci Puncak, utusan itu pasti bisa memandang rendah seluruh kota. Tidak ada yang akan mempertanyakan prestisenya. Tidak peduli apapun, keinginannya tidak bisa ditentang.
Sayang sekali. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia hanya memiliki satu kaki di alam Raja Suci. Pada akhirnya, dia dibutakan oleh keserakahan, dan bahkan setelah kematian, dia membawa nama buruk di punggungnya. Utusan itu menghela nafas pelan dan menaburkan beberapa bunga putih bersih. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan mayat serta noda darah di tanah menghilang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ye Fan juga sama. Dia telah menggunakan tindakannya untuk mencapai langkah ini. Ini sudah merupakan protes yang paling kuat, dan tidak perlu dikatakan lagi. Di jalan berbintang kuno, tidak ada komandan yang menjaga tempat latihan yang diperbolehkan memiliki motif egois. Jika tidak, akan ada penegak hukum yang menindas dan membunuh mereka, kata utusan itu. Pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar membahayakan semua orang. Mari kita biarkan dia menggunakan kematiannya untuk meminta maaf atas kejahatannya. Aku ingin tahu apakah semua orang bisa menerima ini. Kata utusan itu. Semua orang tentu saja tidak akan bertengkar mengenai hal ini. Pada kenyataannya, mereka akan segera pergi. Menyinggung perasaan utusan itu tidak bijaksana, dan hanya akan membawa ketidakbahagiaan pada diri mereka sendiri. Kota suci telah dikunci. Tidak ada yang bisa pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, utusan itu menghilang dari lokasi semula. Hal itu sebenarnya cukup mendadak. Banyak orang menunjukkan ekspresi aneh. Kata-kata dan tindakan utusan itu cukup mendalam. Dia tidak secara pribadi menekan dan membunuh ras asing, dan malah hanya mengucapkan kata-kata ini. Ras asing yang memasuki tempat pelatihan manusia bukanlah masalah kecil. Meskipun itu karena Yuhan dan dia sudah mati, bagaimana mungkin keenam ras asing itu tidak dihukum? Itu sedikit tidak bisa dibenarkan. Namun, utusan itu juga menyebutkan bahwa kota suci telah dikunci, dan tidak ada yang bisa pergi. Ini berarti bahwa ras-ras asing ini tidak dapat melarikan diri. Apa maksudnya ini? Utusan itu agak mengkhawatirkan. Beberapa orang dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Ketika semua orang berbicara dengan lembut, mereka semua percaya bahwa ini adalah masalahnya. Mereka semua terkejut. Bagaimana mungkin utusan itu merasa khawatir? Kekuatan macam apa ini? Ye Fan berpikir sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Peri Kingxi. Bukankah Peri Kingxi kembali dari jalan kuno langit berbintang di depan dan kembali ke kota ini? Hati semua orang tergerak, dan mereka semua terguncang. Ini memang titik krusial. Hanya bakat luar biasa seperti Peri Kingxi yang dihadiahi platform cahaya ilahi yang memungkinkannya untuk bergerak bebas di jalan kuno. Bukankah keenam orang ini bersama dengannya? Kesan pertama setiap orang adalah yang terkuat, dan mereka mengira mereka bersama. Sekarang, sepertinya mungkin ada jalan lain. Benar saja, Peri Kingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak datang bersama denganku. Banyak orang sangat terguncang. Sebenarnya ada seseorang yang bisa kembali dengan bebas dan membawa 6 ras asing ke kota ini. Ini adalah peristiwa besar, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Bukankah mereka kembali bersama Peri Kingxi? Aku pernah melihat mereka muncul di kediamanmu, dan kupikir mereka adalah pengikutmu, kata Peri Bulu dengan nada mengejek. Menurut aturan, kecuali seseorang memulai dari awal lagi, mereka tidak dapat muncul kembali di tempat uji coba yang telah mereka lewati sebelumnya. Mereka yang bisa dengan bebas bolak-balik di jalur langit berbintang adalah orang-orang yang luar biasa, dan mereka harus mendapatkan platform cahaya ilahi. Banyak orang saling memandang dengan cemas. Banyak orang telah mendengar nama Ditian, dan hati mereka bergetar. Mereka langsung teringat akan dia. Mungkinkah orang ini juga telah kembali? Semua orang tahu bahwa dia ingin membunuh para ahli ras asing di kota. Ini benar-benar mendominasi. Tidak peduli dengan siapa keenam orang itu kembali, dia akan membunuh mereka. Yan Qifeng mengungkapkan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Dia duduk tegak di atas binatang purba itu dan melihatnya pergi ke kejauhan. Pemimpin kedua dari 13 tunggangan surga Wastelen, Ye Wuhun, memperhatikan ekspresi ini dan berkata, aku benar-benar bertanya-tanya orang seperti apa yang datang ke kota. Mungkinkah bermarga Ye ingin bertarung dengan seseorang yang memiliki platform cahaya ilahi? Yan Qifeng mengungkapkan ekspresi mengejek dan berkata, ada beberapa orang yang tidak mampu dia provokasi. Apa yang membuatmu sombong? Suatu hari, aku akan membunuhnya dan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Pemimpin ketiga dari 13 tunggangan surga berkata dengan kebencian yang tak terlupakan. Dari 13 kuda, hanya Guling, Ye Wuhun, dan dia yang tersisa. Ketiga pemimpin itu masih hidup, dan yang lainnya sudah mati. Di kejauhan, Ye Fan tiba-tiba berbalik. Sebuah busur besar ditarik, dan anak panah tulang memancarkan cahaya suci putih murni.
Anak panah itu meninggalkan tali busur dan mengeluarkan suara menakutkan seperti ratapan hantu dan lolongan dewa. Ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang menyangka Ye Fan akan bertindak seperti ini. Dia benar-benar tidak memiliki keraguan sama sekali. Puff. Pemimpin ketiga dari 13 tunggangan surga Wastelen sama sekali tidak menghindari anak panah itu. Lebih dari 10 artefak pertahanan rusak, dan dia masih ditembak mati. Diiringi dengan jeritan menyedihkan, darah berceceran di mana-mana. Seluruh tubuhnya meledak, dan patah tulang serta daging berjatuhan di mana-mana, memercik ke tubuh Yan Qifeng. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia kemudian mendesak Long Ma untuk pergi, meninggalkan sosok yang agung dan tinggi. Adegan ini membuat semua pahlawan menggigil, dan nyali mereka bergetar. Seorang ahli peringkat unggulan ditembak mati di jalanan. Ye Fan benar-benar mendominasi secara ekstrim. Apakah dia tidak takut ditekan oleh penguasa kota? Kali ini, dia benar-benar melanggar aturan kota, kata seseorang dengan bingung. Panglima besar pernah mengirim orang ke ritual Tao primordial untuk membunuhnya. Hal ini sudah lama melanggar aturan. Di kota ini, para utusan dan yang lainnya semua merasa bersalah dan tidak akan dihukum. Seseorang melihat inti dari masalahnya. Pemimpin kedua dari 13 tunggangan surga mengertakkan gigi. Dari ke-13 orang itu, hanya dia dan Guling yang tersisa. Yang lainnya semua dibunuh oleh anak buah Ye Fan. Saudara Yan, Anda pernah dibunuh olehnya dalam ritual Taois primordial, dan Anda mengandalkan seni substitusi kematian untuk melarikan diri. Apakah kita akan membiarkannya pergi seperti ini? Tanya pemimpin kedua Ye Wuhun. Tidak apa-apa jika dia patuh melanjutkan perjalanannya, tapi jika dia berani datang dengan sembrono, dia pasti akan mendekati kematian. Bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Yan Qifeng berkata dengan dingin. Ye Fan duduk bersila di kediamannya dan bermeditasi sepanjang malam, memahami berbagai perbedaan setelah menjadi orang suci. Baru pada hari kedua dia membuka matanya, dan matanya bahkan lebih cemerlang dari sinar fajar pertama. Aku menemukan mereka. Saya melihat anggota ras asing itu. Anak nakal Rui Wei yang menemukan mereka. Mereka sebenarnya berada di klan Yan Qifeng, dan mereka baru saja pindah. Pagi-pagi sekali, Vader Immortal datang. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Dia lincah dan energik, dan penampilannya manis. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berlari untuk memberitahunya berita penting ini. Rui Wei berada di belakang, dan dia memaksa masuk. Kakak Ye, jangan pergi. Mereka jelas tidak perlu takut. Bahkan pemandunya sangat mengkhawatirkan, yang berarti latar belakang mereka hebat. Jangan ambil risiko. Rui Wei menasihati. Tidak masalah. Saya akan pergi melihatnya. Kata Ye Fan, tidak takut sama sekali. Aku akan pergi juga. Aku akan melihat orang bodoh yang buta itu dan mengirimnya pergi dengan tendangan kukuku. Long Ma membual tanpa malu-malu. Dia berdiri dan berpose, terlihat seperti seorang ahli yang tak tertandingi. Vader Immortal berharap dunia menjadi kacau. Dia bertepuk tangan dan berkata sambil terkikik, baiklah, mari kita buat kekacauan besar hari ini. Aku akan pergi bersamamu dan melihat apakah bocah sombong yang mengira dia pasti bisa membuktikan daunnya telah kembali. Chapter 1285 menerobos masuk ke tanah klan Yan yang kuat. Ye Fan segera memegang tombaknya secara horizontal dan tiba di depan kediaman klan Yan. Ini adalah bangunan kuno yang telah ada sejak zaman kuno. Bangunan itu megah dan megah. Ada pohon-pohon kuno di sekelilingnya. Dahan-dahannya kuat seperti naga, menutupi langit dan menutupi bumi. Tanaman hijau yang rimbun membuat tempat ini tampak tenang dan seperti di dunia lain. Vader Immortal dan Rui Wei secara alami datang juga. Mereka memandangi kediaman yang megah dan kuno ini bersama-sama. Tempat itu menempati sejumlah besar ruang dan tampak seperti kota kecil. Kakak Ye, lupakan saja. Tidak baik melanjutkan seperti ini. Bahkan utusan itu merasa takut. Kita pasti tidak bisa memprovokasi pihak lain. Rui Wei menasehati dengan suara lembut. Apa yang kamu takutkan? Di jalur langit berbintang kuno, semuanya harus masuk akal. Jika mereka berani bertindak sembrono, maka kita tidak harus mengikuti aturan apapun. Vader Immortal memelototinya. Ye Fan tahu bahwa latar belakang Vader Immortal tidaklah kecil. Menurut pelayan peri yang diasingkan, Ling Er, ada seorang pahlawan tak tertandingi yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Dia tidak mudah diprovokasi. Aku hanya kebetulan melihatnya ketika aku lewat tadi malam. Saya mungkin telah keliru. Rui Wei menjelaskan. Keliru. Mereka jelas sengaja membiarkanmu melihatnya.
Mereka ingin kamu memberitahu saudara Ye bahwa ini adalah provokasi terselubung. Suara Vader Immortal tajam dan jelas. Batu biru di jalan itu tidak rata. Setelah diinjak selama bertahun-tahun, ketinggian bagian tengah jalan jelas berbeda. Ini adalah pembaptisan waktu. Ada batu kilin yang megah di depan kediaman. Gerbang merah terang itu terbuka lebar, memungkinkan orang untuk melihat semua yang ada di dalamnya. Seorang pelayan melihat mereka bertiga berhenti di luar dan berbalik untuk berjalan ke dalam. Kita pasti tidak bisa memaksa masuk. Mari kita cari tempat untuk minum secangkir anggur dulu. Mungkin mereka akan keluar sebentar lagi, kata Rui Wei. Dia tidak ingin menimbulkan masalah karena takut menimbulkan masalah besar. Tidak apa-apa. Ye Fan mengangguk. Dia tidak ingin menyeret keduanya ke bawah. Selain itu, dia tidak melihat ras asing itu dengan matanya sendiri. Ada kedai teh dan toko anggur tidak jauh dari sana. Mereka menemukan sebuah warung kecil dan duduk. Mereka memesan 3 mangkuk bubur obat spiritual dan beberapa dendeng naga banjir. Makanan di kota itu semuanya disiapkan untuk para kultivator. Di jalur langit berbintang kuno, hampir tidak ada makanan biasa. Jika itu bukan obat spiritual, maka itu adalah burung dan binatang langka. Mereka semua mengandung esensi langit dan bumi yang kaya. Penampilannya secara alami menarik banyak tatapan. Semua orang memperhatikan dia dengan seksama, tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Mereka bisa merasakan dengan jelas bahwa tempat ini kemungkinan besar akan menjadi tempat kekacauan. Matahari merah terbit dari timur dan sudah sangat tinggi di langit. Semakin banyak orang yang berada di jalanan. Beberapa pelayan menjulurkan kepala mereka keluar dari gerbang utama klan Yan dan melihat ke atas. Ye Fan berdiri. Dia tidak menunggang kuda dan berjalan dengan langkah besar. Orang-orang di kedai teh dan kedai minuman segera bergumam, dan banyak orang mengikutinya dan berdiri. Di jalan, apakah itu penduduk asli kota atau peserta uji coba, semuanya memberi jalan bagi Ye Fan. Dia telah membangun kekuatannya dalam pertempuran ini. Seseorang yang berani membunuh komandan kota jelas merupakan penguasa yang tidak bisa diprovokasi. Ketenarannya mengguncang kota suci kedua umat manusia. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa jika dia terus seperti ini, dia kemungkinan besar akan meninggalkan legenda abadi. Semua orang memberi jalan dengan rasa hormat di hati mereka. Ye Fan langsung tiba di depan kediaman klan Yan. Di depannya ada puluhan anak tangga marmer putih, tampak berwibawa dan mengesankan. Ada juga puluhan tiang pengikat binatang. Banyak orang mengikuti di belakangnya, dan ada ruang kosong yang luas di depan kediaman. Selain kelompok Ye Fan yang terdiri dari 3 orang, tidak ada orang lain yang mendekat. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin masuk ke kediaman Yan? Ini adalah tempat di mana mantan komandan besar Yan Yu beristirahat. Bahkan utusan itu biasanya harus memberinya wajah. Mungkinkah ras asing itu ada di kediaman Yan? Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Ini adalah tempat yang penting. Nenek moyang Yan Qifeng adalah mantan komandan besar. Meskipun dia tidak punya banyak waktu tersisa dan akan segera meninggal, dia masih hidup. Tidak ada yang berani membuatnya marah. Siapa kalian? Mengapa kalian berdiri di depan kediaman Yan saya? Seorang pelayan berdiri di tangga marmer putih dan menunduk. Orang yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan berkeliaran di sini. Mendengar ini, semua orang terguncang dan bahkan marah. Bahkan jika pelayan ini diberi banyak keberanian, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas sekali bahwa seseorang telah menginstruksikan dia untuk melakukannya. Kalian bertiga, cepat pergi. Jangan menghalangi jalan. Pelayan itu menunjuk. Mata Yuxian membelalak dan dia mengertakkan gigi. Kamu hanya seorang pelayan dan kamu berani memberi kami petunjuk. Ini adalah jalan utama di kota dan bukan tanah klan Yanmu. Siapa yang memberimu hak untuk bersikap sombong? Tak satu pun dari peserta yang berjalan di jalan bintang kuno adalah orang yang tidak memiliki hubungan keluarga. Ini bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan, terutama jika datang dari seorang pelayan. Ekspresi Ye Fan, Yuxian, dan Rui Wei tidak hanya berubah, bahkan yang lain pun kesal. Mereka merasa bahwa ini sangat kasar. Cara klan Yan dalam melakukan sesuatu terlalu biadab. Bahkan jika itu dilakukan dengan sengaja, itu masih menggertak orang lain tanpa bisa ditolerir. Mata indah Yuxian berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia akan mengambil tindakan. Tepat pada saat ini, Ye Fan melihat sesosok tubuh di halaman melalui gerbang merah terang yang terbuka. Itu adalah salah satu ras asing yang telah mencoba membunuhnya dalam ritus Dao kuno. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia melihat keluar. Ye Fan berjalan maju dengan langkah besar dan menaiki tangga marmer putih. Dia akan memasuki kediamannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh.
Berhenti. Bahkan orang yang tidak terkait sepertimu berani menerobos masuk ke kediaman Yanku. Cepat dan berhenti. Pelayan ini berteriak dengan keras. Seluruh jalan menjadi sunyi. Setelah pertempuran kemarin, siapa lagi yang berani berbicara dengan Ye Fan seperti ini? Mereka semua memperlakukannya dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Bahkan pemandu nomor 1 kota tidak bisa bertindak seperti ini. Dia hanya seorang pelayan, namun dia berani berbicara seperti ini. Klan Yan ini terlalu mendominasi, kan? Tidak peduli apa, mereka terlalu mempermalukan orang lain. Tentu saja, semua orang juga mengerti bahwa ini dilakukan dengan sengaja. Mereka ingin memprovokasi Ye Fan untuk mengambil tindakan. Saat ini, kediaman Yan jelas merupakan sarang harimau. Ye Fan naik beberapa lusin langkah. Ekspresinya dingin saat dia berjalan ke depan. Rui Wei bergegas mendekat dan meraih lengannya. Mengapa menurunkan dirimu ke level seorang pelayan? Kamu tidak bisa masuk ke kediaman Yan. Ini adalah jebakan yang dibuat untuk memikatmu ke dalam perangkap. Yu Xian juga bergegas mendekat. Dia mengatupkan giginya dan berkata, kebencian, biarkan aku yang melakukannya. Dia selincah makhluk abadi saat dia berjalan dengan anggun, langsung menuju ke pelayan itu. Ye Fan mengulurkan tangannya dan meraihnya. Langkahnya sangat anggun saat dia langsung tiba di puncak tangga. Dia menatap pelayan itu, hampir membuatnya jatuh lemah ke tanah. Kalian semua, pergilah. Kalian tidak diperbolehkan membuat masalah di kediaman Yan. Jika tidak, kalian harus menanggung akibatnya. Pak, saudara Ye, Anda harus tenang. Jangan gegabah. Mereka pasti memiliki ahli yang tak tertandingi yang mengawasi semuanya. Mereka tidak perlu takut dan menunggu kamu datang. Boom. Tindakan Ye Fan selanjutnya hanya satu. Dia memegang tombak emas hitam yang dingin dan tebal di satu tangan dan mengangkat seluruh gerbang yang megah. Dengan gemuruh, itu hancur di langit. Dia langsung menembus kediaman Yan dan menghancurkannya. Debu beterbangan di mana-mana. Dia menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan tekadnya ke kota suci kedua umat manusia. Ye Fan berdiri dengan anggun di depan kediaman Yan dengan rambut hitamnya tersampir di bahunya. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi para pahlawan di jalan. Matanya memancarkan dua berkas kilat dingin. Dia berkata dengan suara rendah, semuanya, kita semua adalah para ahli yang telah melangkah ke jalan kuno bintang-bintang. Kita semua adalah penguasa di wilayah kita masing-masing dan kita semua memiliki keyakinan bahwa kita tak terkalahkan. Tapi apa yang telah kita temui di sini? Bahkan seorang pelayan berani bersikap sombong dan mempermalukan kami para peserta ujian. Bagaimana kita bisa mentolerir hal ini? Mereka tidak mempermalukan saya sendiri, tetapi semua peserta ujian. Apa itu hanya ditujukan padaku? Itu semua dari kalian semua. Apakah Anda masih memiliki hati untuk menjadi tak terkalahkan? Dapatkah Anda mentolerir penghinaan seperti itu? Suaranya sangat kuat dan bergema di seluruh jalan saat dia berkata, 6 orang luar memasuki ritual Tao Purba dan bertindak dengan cara yang tidak terkendali. Mereka mengepung dan membunuh para peserta dan melanggar aturan. Seseorang dengan sengaja membiarkan mereka masuk, namun mereka masih bisa lolos dengan bebas hingga hari ini. Mereka tidak dihukum, jadi kami butuh penjelasan. Jika tidak, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan dibunuh saat mereka memasuki ritual Tao kuno? Lihatlah apa yang telah dilakukan klan Yan. Mereka secara terbuka melindungi ras asing dan menghancurkan keadilan jalur kuno bintang-bintang. Mereka telah melanggar hukum dan melanggar aturan. Semua orang bisa melihat apa yang mereka lakukan barusan. Mereka memprovokasi dan mempermalukan martabat para peserta sidang. Ini tidak bisa ditolerir. Apa ada orang yang berani menyerang saya? Kami akan menjungkir balikkan klan Yan dan menghapus penghinaan ini. Ye Fan meraung. Tombak hitam di tangannya berkedip-kedip dengan kilau logam yang dingin. Dia mengarahkannya ke langit dan auranya menelan gunung dan sungai. Auranya melonjak seperti tsunami. Kami telah diperlakukan tidak adil. Kami dikepung dan dibunuh oleh ras-ras asing dalam ritus Tao kuno. Kami butuh penjelasan. Jika tidak, lebih banyak orang akan melanggar aturan di masa depan. Saya percaya bahwa jika penegak hukum datang, mereka pasti akan mendukung kami. Hari ini, kita butuh penjelasan. Ye Fan berteriak. Dia melangkah maju dan menyerbu ke halaman. Tombak di tangannya berdenting dan sinar cahaya tajam merobek langit. Itu benar. Kami butuh penjelasan. Jika setiap ritual Tao kuno seperti ini, suatu hari kita akan mati tanpa mengetahui bagaimana kita mati. Kita perlu mencari keadilan. Mereka membiarkan ras asing masuk ke dalam ritus Taois kuno, tapi pada akhirnya, mereka tidak memberikan penjelasan. Mereka bahkan masuk ke rumah klan Yan. Ini adalah rumah mantan komandan. Apa maksudnya ini?
Jika kita tidak memberikan penjelasan, kita tidak bisa membiarkan ini pergi. Banyak peserta sidang berteriak saat mereka mengikuti. Pada akhirnya, Panglima Besar Yuhan telah bertindak terlalu jauh. Sebagai pelindung Dharma, dia diam-diam telah melukai seorang praktisi. Hal ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Mereka takut hal seperti ini akan terjadi lagi di masa depan. Saat ini, mereka tidak melakukan ini untuk Ye Fan, tetapi untuk keselamatan mereka sendiri. Mereka harus mendukung Ye Fan dari belakang. Meskipun banyak orang tidak akan menyerang, mereka tetap mengikuti. Bahkan lebih banyak orang yang takut akan kekacauan dan berteriak. Penduduk asli kota juga bergabung. Ada terlalu banyak orang yang tidak puas dengan klan Yan. Mereka biasanya terlalu sombong dan lalim. Mereka telah membangkitkan kemarahan publik. Bunuh jalanmu dan tanyakan pada mereka mengapa klan Yan begitu berani melindungi ras asing dan membunuh para peserta pengadilan tanpa alasan. Saya ingin bertanya pada klan Yan, siapa yang memberi Anda hak untuk bersikap sombong dan mempermalukan kami? Apa yang kamu inginkan? Tempat ini benar-benar kacau. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar mengambil tindakan. Hanya Ye Fan yang berada di depan, tetapi orang-orang di belakangnya berteriak. Terlepas dari apakah itu mencemooh atau menghasut, suara mereka sangat keras. Kamu pikir kamu mau kemana? Ye Fan berteriak. Dia segera melihat dua ahli ras asing. Keduanya sengaja menampakkan diri untuk memprovokasi Ye Fan dan memaksa masuk. Tapi mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sekelompok orang meraung dan dihasut oleh Ye Fan. Mereka bergegas masuk ke halaman. Keduanya merobek kekosongan dan berbalik untuk melarikan diri. Sebuah lolongan aneh terdengar. Ye Fan menjabat tangannya dan melemparkan tombak hitam di tangannya. Cahaya hitam menembus langit dan dengan puff, cahaya itu menembus seseorang. Darah mengalir kemana-mana. Tombak itu menancap di depan sebuah istana besar, meneteskan darah. Hari ini, saya akan menuntut penjelasan dari klan Yan. Ye Fan berteriak, rambut hitamnya terbang tertiup angin. Coba lihat siapa yang berani membuat masalah di wilayah klan Yan. Sebuah suara bermartabat terdengar.